Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya benar-benar semangat banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah kisah yang epik banget. Ini bukan soal pahlawan manusia ya, tapi tentang sebuah bongkahan es di ujung tata surya kita. Kita bakal menelusuri perjalanan dramatis, dari kebangkitan, kejatuhan, sampai akhirnya momen penebusan seorang atau lebih tepatnya sebuah Pluto. Ini tuh benar-benar kayak kisah Hero's Journey versi astronomi yang penuh banget sama plot twist yang gak bakal kalian sangka. Oke, mari kita langsung selami aja. Coba deh kalian pikirin sebentar. Apa sih arti sebenarnya dari sebuah planet? Kedengarannya gampang banget kan? Kayak pertanyaan anak SD. Tapi siapa sangka kalau pertanyaan sesederhana ini malah memicu salah satu perdebatan paling panas dan bikin pusing dalam sejarah sains modern. Gimana ceritanya? Satu dunia kecil yang membeku, yang letaknya 5 miliar kilometer jauhnya dari bumi kita, bisa memaksa umat manusia buat mikir ulang dan merombak total definisi dari tata surya kita sendiri. Bayangin deh situasinya kayak gini. Selama puluhan tahun, dunia kecil yang dingin ini udah kita panggil sebagai planet. Dia ada di buku pelajaran IPA kita waktu sekolah, ada di poster tata surya di dinding kamar, dan udah nempel banget di memori kolektif kita semua. Terus, tiba-tiba aja namanya dihapus. Gitu aja, nggak ada ledakan kosmik yang heboh, nggak ada tabrakan meteor yang epik, nggak hancur juga fisiknya. Cuma sebuah keputusan sunyi di dalam suatu ruangan konferensi yang secara mengejutkan bikin seluruh dunia tiba-tiba mempertanyakan lagi semua hal yang udah mereka pelajari soal alam semesta. Bagian 1, misteri ujung tata surya. Nah, buat paham konteksnya, kita tuh harus jalan-jalan agak jauh ke ruang hampa yang gelap gulita dan super dingin. Suhunya sampai minus 220 derajat Celcius. Di sana, matahari kita aja cuma kelihatan kayak bintang kecil biasa yang kesepian. Mari kita lihat gimana rentetan sejarah ini terbangun. Semuanya bermula di abad ke-19. Waktu itu, para astronom nyadar ada sesuatu yang agak aneh nih. Orbit Uranus dan Neptunus tuh kayak sedikit melenceng dari perhitungan matematika mereka. Seolah-olah ada gaya gravitasi misterius dari sebuah planet eks-raksasa yang narik mereka dari kejauhan. Terus, lompat ke tahun 1930, pencarian panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Ceritanya terus berlanjut ke penemuan sabuk Kuiper di tahun 90-an, sampai puncaknya di tahun 2005, waktu sebuah objek bernama Eris ditemukan. Yang benar-benar memicu krisis besar-besaran. Kita bakal bedah momen-momen krusial ini satu persatu. Masuk ke bagian kedua, penemuan planet ke-9. Di tahun 1930, seorang astronom muda bernama Clyde Tombaugh sukses bikin gempar seluruh dunia. Dia akhirnya nemuin sang planet X yang udah lama banget dicari-cari ini dan ngasih nama objek itu Pluto. Wah, antusiasme global saat itu bener-bener nggak terbendung lagi. Nah, yang bener-bener menarik dari poin ekspektasi dan realita ini adalah ironinya. Gini, di tahun 1930-an itu kan teknologi teleskop kita masih terbatas banget ya. Keterbatasan ini yang bikin para ilmuwan saat itu terlalu melebih-lebihkan ukurannya Pluto. Ekspektasi mereka, karena awalnya Pluto dikira punya gravitasi yang cukup kuat buat gangguin orbit planet raksasa kayak Neptunus, Pluto ini pasti gede banget, bahkan mungkin diprediksi lebih besar dari Jupiter. Tapi realitanya, semakin canggih teleskop kita dari tahun ke tahun, ukuran Pluto dalam perhitungan kita malah makin menyusut, terus menyusut. Sampai akhirnya kita sadar, astaga, ternyata Pluto cuma objek es kecil di tengah lautan kosmik yang luar biasa masif. Bagian 3, krisis identitas astronomi modern. Ukuran Pluto yang ternyata kecil ini pada akhirnya bawa kita ke babak baru yang penuh gejolak. Apalagi saat sebuah wilayah raksasa yang super padat bernama sabuk Kuiper mulai terungkap oleh teleskop modern kita. Nah, di tahun 2005 inilah titik pecahnya. Breaking point banget buat para astronom. Kenapa? Karena di tahun itu sebuah objek bernama Eris ditemukan. Masalah utamanya, Eris ini pas diukur ternyata lebih besar dari Pluto. Penemuan ini benar-benar sukses bikin komunitas astronomi global pusing 7 keliling. Logikanya gini deh, kalau Pluto tetap kita akui sebagai planet, berarti Eris otomatis juga harus diangkat jadi planet dong. Dan gak cuman Eris, berarti umat manusia harus siap menerima puluhan, bahkan mungkin ratusan planet baru yang terus-terusan ditemuin di sabuk Kuiper tiap tahunnya. Kebayang gak, masa iya kita nanti bakal punya 50 planet? Atau 100 planet? Lanjut ke bagian 4. Turun tahta menjadi planet kerdil. Sistem penamaan tata surya kita terancam kacau balau, dan sayangnya pahlawan kecil kitalah yang harus menanggung akibatnya demi menjaga ketertiban sistem sains kita. Tepat di tahun 2006, palu keputusan itu diketuk.
Pluto secara resmi diturunkan statusnya menjadi dwarf planet atau planet kerdil. Jadi, poin krusialnya di sini adalah keputusan ini sama sekali bukan langkah kebencian ilmuwan terhadap Pluto ya. Ini murni pergeseran ilmiah yang emang mutlak banget dilakuin supaya cara kita mengklasifikasikan alam semesta itu tetap logis. Ya walaupun begitu, masyarakat dunia tetap aja banyak yang marah dan kecewa. Pluto yang dari dulu kita sayang-sayang, yang kita anggap sebagai si bungsu di keluarga tata surya kita, secara resmi dilucuti gelar planet penuhnya. Sedih juga sih memang. Tapi tenang, kita masuk ke bagian 5, kebangkitan sang planet kerdil. Pas semua orang mikir kisah Pluto ini udah tamat, momen pembuktian terbesarnya justru baru aja mau dimulai. Tahun 2015. Ini dia tahun yang ngerubah segalanya. Ada wahana antariksa NASA yang namanya New Horizons. Wahana ini tuh udah ngelakuin perjalanan yang super epic. Terbang selama hampir 1 dekade penuh, menembus tata surya, dan akhirnya nyampe juga di depan pintu rumahnya Pluto. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia, kita akhirnya bisa ngelihat langsung batu es yang selama ini dicap mati dan ngebosenin ini dari jarak yang sangat dekat. Kamera mulai dihidupkan, data dikirim perlahan ke bumi, dan apa yang kita lihat benar-benar di luar nalar kita. Pluto ternyata sama sekali nggak mati. Wahana kita mendeteksi ada atmosfer yang terus berubah ngikutin orbitnya. Terus permukaannya dipenuhi sama pegunungan es nitrogen yang tingginya tuh nyamain pegunungan Himalaya di bumi. Belum lagi ada dataran es raksasa yang secara perlahan bergerak dan memperbarui dirinya sendiri, persis kayak glacier. Gak cuma itu, bahkan di sana ada cryovolcano, gunung berapi yang alih-alih nyemburin lahar panas, dia malah nyemburin material es beku dari dalam perutnya. Dan yang paling gila, spekulasi terbarunya adalah kemungkinan besar ada samudra cair yang diam-diam bersembunyi jauh di bawah kerak esnya. Dan temuan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan betapa luar biasa aktif, dinamis, dan hidupnya si planet kerdil kecil kita ini. Dan tahu nggak apa yang paling epik? Di tengah bentang alam yang super asing dan liar itu, alam semesta seolah ngasih kita satu detail visual yang paling ikonik. Kalau kalian perhatikan fotonya, terukir jelas banget di permukaan Pluto ada sebuah dataran terang raksasa yang ngebentuk sebuah hati yang sempurna. Waktu gambar ini pertama kali dirilis, rasanya tuh bener-bener ironis tapi puitis banget. Kayak seolah-olah Pluto lagi natap balik ke arah kita umat manusia, ngirimin tanda cinta, sekaligus ngeledek kita secara halus karena udah berani-beraninya ngecap dia cuma sebagai bola es yang membosankan. Teman-teman, alam semesta itu selalu lebih rumit dibanding definisi yang coba dibuat manusia. Inilah pesan utama yang harus kita ingat bareng-bareng. Kisah soal Pluto ini bukan cuma sekedar drama birokrasi astronomi. Ini tuh teguran sekaligus pengingat yang indah banget buat kita semua. Sains itu adalah proses yang terus berevolusi. Alam semesta kita bekerja pakai aturannya sendiri, dan sejujurnya alam semesta nggak peduli sama sekali sama kotak-kotak definisi kaku yang sengaja kita bikin buat mempermudah hidup kita. Karena pada akhirnya alam semesta selalu dan akan terus jauh lebih kaya dan lebih kompleks. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan akhir yang sangat provokatif ini. Kalau satu dunia kecil yang terpencil di ujung sana aja bisa ngejungkir balikan pemahaman kita, menantang definisi kita secara telak, dan menyembunyikan samudra bergejolak di balik cangkang esnya yang membeku, lalu kemustahilan apa lagi yang saat ini lagi diam-diam sembunyi di dalam kegelapan kosmik di luar sana? Aturan sains kita yang mana lagi nih yang tinggal nunggu waktu buat dipatahkan? Yuk teruslah bertanya, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti mengagumi kompleksitas alam semesta kita. Makasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita berikutnya.